Al-Haditsul Ishrun, hadis yang ke-20. Utawi hadis yang ke-20 iku an Abdi, cerita saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Rupane hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah, istahyu isinu sliramu kabeh minallahi sanging Allah haqqal haya'i kelawan sebener-bener kelawan sejatine izin. Ini kata Rasulullah, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qala faqulna ya Nabi Allah. Kemudian kami katakan, wahai Nabi Allah, ana nastahi. Anna nastahi. Anna nastahi itu bagaimana kami malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu? Dijawab oleh Rasulullah, laisa dzalika istihya'an, laisa dzalika istihya'an, walakinna man istahya. Bukan begitu. Faqulna ya Nabi Allah, ana nastahi, inna nastahi. Kami ini malu kepada Allah, kata para sahabat. Kami ini malu kepada Allah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, bukan itu malu. Itu bukan malu namanya. Kau mengatakan saya malu, bukan itu maksudnya. Walakinna man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkuril maut wal bala. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud kau berkata saya malu. Tetapi orang yang malu adalah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kalau sebenar-benarnya malu, maka jagalah kepalamu, otak kamu, apa yang ada dalam kepalamu, jaga. Otaknya dijaga. Wal batna, perutnya juga dijaga. Dan yang ada dalam perut. Dan hendaknya selalu mengingat kematian. Ini semua namanya malu. Jadi malu itu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah menjaga otak kita. Kepala sekaligus apa yang di dalam, menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala ya otak. Menjaga perut. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam pikiran itu dijaga, perutnya dan juga dijaga, namanya malu. Dan hendaknya ingat kematian. Wah, wal maut wal bala, dan nanti ada bala. Harus mengingat kematian dan nanti ya bukan bala cobaan, bukan. Gila itu kerusakan. Kan mati, setelah mati nanti hancur kayak gitu loh. Jasad itu kan akan hancur. Ingatlah itu nanti. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa, badannya hancur. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka tinggallah perhiasan kehidupan di dunia ini. Wa atharul hayata wa atharul akhirata 'alal ula. Dan hendaknya mendahulukan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat dibanding dengan apa-apa yang berhubungan dengan dunia. Mendahulukan persiapan akhirat, bukan di dunia. Selalu mendahulukan kepentingan di akhirat, bukan di dunia. Kalau seperti itu kata Rasulullah, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal itu seperti itu, maka berarti dia telah malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Rasulullah menjelaskan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Nih,
Maka kalau malu kepada Allah, kata Rasulullah, "Istahyu minallahi haqqal haya." Yang dimaksud itu adalah, eee, menjaga kepala dan isinya, perut dan isinya, menjaga kepala dan perut, menjaga kepala dan isinya ya pemikiran-pemikiran, pikiran-pikiran yang enggak baik, yang kotor, yang salah itu harus dijaga. Isinya yang positif-positif, yang baik-baik, pikirnya yang baik-baik. Jangan sampai suudzon, jangan sampai ini, semacam-macam itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang baik. Kemudian perutnya juga harus dijaga, jangan kemasukan hal-hal yang tidak halal. Jangan kemasukan hal-hal yang haram, harus dijaga. Kemudian mengingat mati dan ingat kerusakan setelah kematian. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini. Mendahulukan yang ada di akhirat. Jadi jangan memikirkan tentang dunia ini. Yang harus dilakukan adalah persiapan untuk menyambut hari di akhirat. Itu kalau sudah melakukan itu, maka dia dinamakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul haya. Al haya'u minal iman. Ini kalau orang muslim ya seperti ini. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan sebuah dosa. Dosa besar. Maka dirinya menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban 'aziman fadawini." Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Fadawini, maka mudah-mudahan engkau bisa mengobatiku, yaitu minta supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebuah pengakuan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berbuat dosa, kemudian mengakuinya di hadapan Rasulullah supaya dimintakan ampun oleh Allah, mudah-mudahan diberi taubat oleh Allah, sehingga bisa diampuni dosa yang telah diperbuat. Lalu Rasulullah menjawab, kalau kau telah berbuat dosa, ya taubatlah. Taubatlah, kata Rasulullah. Tubi wahya tashhadu alayya yaumal qiyamah. Kalau kau tobat, maka tobatmu itu akan bisa menyaksikan kepadaku nanti sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Jadi orang kalau tobat, kata Rasulullah itu, tobat itu nanti akan menyaksikan sebagai saksi di akhirat bahwa dirinya telah bertobat, dan itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu rahmat atau belas kasih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat. Begitu juga kita, kalau kita ini bertobat, maka tobat itu ketika kita benar-benar bertobat, maka tobat itu nanti di yaumil qiyamah akan bersaksi kepada kita bahwa kita telah bertaubat. Kata Rasulullah, "Innallaha ta'ala yauma tubadul ardu ghal ardi." Oh, bukan itu, apa namanya? Kata Rasulullah, taubat itu akan menyaksikan dan saya akan melihatnya. Lalu seorang perempuan itu mengatakan kepada Rasulullah, "Iya betul, saya tobat mungkin nanti akan menjadi saksi di
yaumil qiyamah dan engkau akan mengetahui itu. Tetapi innal arda qad arafat dzambi wa adnabtu 'alaiha wa hiya tashhadu 'alayya yaumal qiyamah. Ya, ya Rasulullah, saya tobat mungkin seperti itu, tapi bumi ini telah mengetahui bahwa saya telah berbuat dosa di atasnya. Dan bumi itu juga akan bersaksi atas kedosa yang atau kesalahan yang saya perbuat nanti di yaumil qiyamah. Ini karena perempuan ini betul-betul ingin taubat dan takut, malu berbuat dosa di atas bumi, maka bumi pun nanti akan bersaksi bahwa dirinya telah berbuat dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau bertobat, maka bumi itu tidak akan menyaksikan engkau, tidak akan bersaksi kepadamu, karena Allah telah bersabda, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ini kalau sudah taubat, maka buminya itu akan diganti dengan bumi yang lain. Maka tidak bisa berganti atau tidak bisa membuat saksi, tidak bisa bersaksi bumi karena tobat itu, karena buminya sudah diganti. Lalu seorang perempuan itu menyampaikan lagi, inna sama'a qad arafat min fawqi wa hiya yashhadu 'alayya yaumal qiyamah. Ya, tapi langit juga menyaksikan, mengetahui bahwa saya telah berbuat dosa. Dan langit pun akan bersaksi kepadaku, bersaksi atasku, nanti di yaumil qiyamah bahwa saya telah berbuat dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah, Innallaha ta'ala yatwis sama kama qala. Allah Subhanahu wa taala telah melipat langit itu sebagaimana disabdakan, difirmankan olehnya, yauma natwis sama katayyis sijil lil kutub. Kama bada'na wa awwala khalqin nu'idu, terusannya. Allah akan melipat langit sebagaimana lipatan-lipatan kayak sijil, dari malaikat melipat tulisan-tulisan atau catatan-catatan amal. Nanti akan dilipat sehingga tidak bisa menyaksikan atas dosa-dosamu. Lalu perempuan itu juga menyampaikan, ya Rasulullah, innal kiramal katibina katabu dzambi fil kitab. Iya, tapi malaikat-malaikat al-kiram, al-katibin, malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amal, katabu dzambi fil kitabi. Mereka mencatat dosaku dalam buku catatan. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Rasulullah, Allah telah berfirman bahwa kebajikan itu bisa menghilangkan kejahatan, keburukan. Lalu Rasulullah bersabda, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya, orang yang bertobat dari dosanya, maka itu seperti orang yang tidak punya. Jadi orang kalau sudah bertobat, ya sudah, dosanya dihapuskan, hilang, kayak seperti orang tidak punya. Maka seorang perempuan ini juga berkata lagi, menyampaikan lagi, ya Rasulullah, innal malaikata waqafu ala af'ali wa yashhaduna alayya min su'i af'ali. Iya, ya Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat itu melihat atas perbuatan-perbuatanku dan menyaksikannya, bagaimana kejahatan, keburukan amal-amalku. Keburukan perbuatan-perbuatanku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, Innallaha ta'ala ansal hafadzata yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, bahwa Allah nanti akan melalaikan, menjadikan malaikat-malaikat itu lupa. Malaikat-malaikat penjaga itu yang melihat itu, melihat engkau atau menyaksikan engkau berbuat perbuatan yang buruk, maka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah.
Ini sebagaimana dalam kitab Rabi' al-Abrar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabal 'abdu ila Allah, fataballahu ta'ala alaihi ansal hafazata ma 'amila." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya dan melalaikan malaikat-malaikat yang menjaga atau menulis amal-amal perbuatan. Ini akan dilalaikan sehingga tidak bisa menyaksikan. Nah, ini keistimewaan orang yang taubat. Ini perempuan bisa menjelaskan seperti ini karena sangat malu sekali. Maksiat atau dosa yang dilakukan, semuanya yang ada di sekelilingnya, langit, bumi, malaikat, semuanya diungkapkan bahwa mereka itu menyaksikan apa yang telah dilakukan. Lalu dijawab lalu seorang perempuan itu juga berkata, qala Allah Ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, tapi Allah dalam sebuah ayat menjelaskan bahwa di hari di mana lisan-lisan, mulut-mulut itu bersaksi kepada manusia, tangan juga bersaksi, kaki juga bersaksi, menyaksikan apa yang diperbuatnya ketika waktu di dunia. Semuanya bersaksi, tangan, mulut, semuanya. Kan di dalam ayat itu, di dalam ayat tadi, bahwa nanti di yaumil qiyamah tangan bisa berbicara sendiri menyaksikan apa yang diperbuat di waktu di dunia. Kaki juga demikian. Semuanya anggota badan, anggota tubuh itu akan bersaksi atas perbuatan apa yang dilakukan ketika di dunia. Dijawab oleh Rasulullah, yaqulullahu lil ardi wa li jawarihihi uktumu alaihi masawiyahu wa la tuzhiru alaihi abada. Kata Rasulullah, Allah telah berfirman kepada bumi dan kepada anggota badan seseorang yang telah bertaubat. Allah memerintahkan, uktumu, simpanlah, jangan kau perlihatkan. Simpanlah, tutuplah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan hambaku, dan jangan kau tampakkan kepadanya selama-lama. Jadi orang yang bertobat nanti akan ditutupi oleh Allah kayak tadi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Kalau sudah tobat ini, maka tidak akan terlihat nanti di sana. Lalu seorang perempuan itu melanjutkan, ya Rasulullah, na'am, inna hadza kullahu fi haqqit taib illa annal hujalata yaumal qiyamah wal haya'a minallahi ta'ala. Kaifa yutikul abdu dzalika li'annaka qulta ya Rasulullah idza kana yaumul qiyamah yadhkurul mudnibu dambahu yadhkurul mudnibu dambahu wa yastahi minallahi ta'ala wa ya'diku istihya'an minallahi ta'ala wa yablughu ma'u arqin ma'araqi ba'dihim ila rukbatihi wa ba'dihim ila surratihi wa ba'dihim ila halaqihi. Kata perempuan ini ajib ya, cerita perempuan kalau berbuat dosa begini kemudian mengadu kepada Rasulullah, mengakui apa yang diiniin dan disampaikan semua unek-unek yang ada dalam hatinya. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, betul semua itu nanti di yaumil qiyamah. Tetapi itu semua bagi orang yang bertobat. Tetapi tetap saja malu nanti di yaumil qiyamah. Malu kepada Allah. Kaifa yutiqul abdu dzalika. Bagaimana seorang hamba itu mampu menahan malu itu karena telah berbuat dosa seperti tadi. Karena engkau telah mengatakan, wahai Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati yadhkurul mudnibu dzambahu. Kata engkau, wahai Rasulullah, ketika nanti di hari yaumil qiyamah, maka seorang yang berdosa akan ingat dosa-dosanya, maka dia akan malu kepada Allah dan akan bercucuran keringat karena malu kepada Allah.
Sebagian keringatnya itu sebagian manusia keringatnya sampai pada lututnya, sebagian lagi kepada sampai pada pusarnya, sebagian lagi sebagian lagi kepada tenggorokannya sampai pada tenggorokannya karena saking malunya. Lalu Allah mengatakan, "Ya ayyuhal mu'minun, uzkuru dzalikal yaum wa la taghfulu anhu wa tubu ilallah wa tadarra'u fa innallaha ta'ala huwat tawwabur rahim." Kata perempuan tadi, saat itulah ketika manusia itu keringatnya bercucuran, ada sebagian keringat yang sampai pada lututnya, ada sebagian lagi ke pusarnya, sebagian lagi ke tenggorokannya. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru dzalikal yauma." Ingatlah hari itu. Jangan sampai engkau lupa dan bertobatlah kepada Allah. Wa tadarra'u fa innallaha ta'ala huwat tawwabur rahim. Dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuklah, merasa hinalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha belas kasih. Ini cerita yang disampaikan oleh seorang perempuan ketika berbuat dosa, mengakui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking malu. Nah, ini kalau seperti ini, taubatan nasuha yang akhirnya kemudian tidak melakukan dosa lagi, ini akan ditanggung nanti di yaumil qiyamah, hatta ibu minaz zambi kaman la zambalah. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, kita harus ingat bahwa di sekeliling kita itu nantinya akan bersaksi kepada kita, maka kita segera bertaubat. Kita harus segera bertaubat. Kalau kita berbuat dosa, kita bertaubat. Berbuat dosa lagi, ya bertaubat lagi. Tapi tanda-tanda bertobat yang sesungguhnya agar tobatnya diterima itu, sebagai dijelaskan oleh para ulama, harus kita ada penyesalan dari perbuatan dosa itu, perbuatan salah itu, menyesal. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu salah satu syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama bahwa tobatnya pasti akan diterima. Jadi ada penyesalan, juga ada penyesalan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ketika sedang dalam melakukan dosa harus segera meninggalkan. Ini tiga ini adalah syarat yang dijelaskan oleh para ulama kalau mau kita ini tobatnya diterima oleh Allah. Maka perbanyaklah istighfar juga, karena istighfar itu penting. Orang-orang kalau istighfar itu berarti mengakui bahwa dirinya itu lemah, dirinya punya dosa, sebuah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehari-harinya tidak luput dari kesalahan, dari dosa, maka selalu harus sering membaca al-istighfar. Hanya kita ketika setiap sholat, setelah sholat membaca istighfar, wiridannya itu ada istighfar, istighfar untuk diri kita, untuk orang tua kita, orang semua kerabat kita, dan semua orang muslim. Astaghfirullah lil mu'min wal mu'minat, astaghfirullah li wali walidayya wa li jami'il mu'min wal mu'min, dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita memang benar-benar di hati kita tertanam menyesali apa yang telah dilakukan, yaitu dari dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian kita berjanji dalam diri kita supaya tidak mengulangi lagi. Maka ini berarti sudah tidak punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nih. Dan kemudian kalau memang sudah dicatat oleh para malaikat, kalau kita bertobat, maka malaikat akan lupa. Allah akan membuat malaikat itu lupa dari catatan-catatan itu. Ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya seperti ini, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini nanti di yaumil qiyamah tidak ada hisab di antaranya.
Karena sudah dilalaikan semua, terus kemudian dosanya dihapuskan semua sehingga tidak perlu ada hisab hitungan amal.